Halo semuanya, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku akan membagikan video aku waktu aku menata baju anak menggunakan metode KonMari. Nah, aku akan ceritakan sedikit tentang si Marie Kondo atau lebih dikenal KonMari. Nah, pertama kali aku mengenal KonMari itu adalah dari Instagram ya. Jadi aku nggak sengaja lihat gitu. Nah, di sini aku ketik aja di pencarian Marie Kondo. Nah, ini dia. Nah, dia ini adalah seorang penulis yang berasal dari Jepang, atau dia tuh lebih dikenal sebagai ahli organizing gitu ya. Karena salah satu buku dia yang sangat terkenal sekali itu apa ya judulnya aku lupa. Pokoknya tentang menata ruangan, menata rumah gitu ya. Ahli beres-beres gitu ya. Intinya beres-beres rumah gitu ya. Nah, aku sendiri itu sekarang lagi tertarik banget dengan salah satu metode dia, cara melipat pakaian. Ini adalah beberapa postingan di Instagramnya. Jadi bukan hanya menata pakaian, tapi semua ya. Cara menata dapur, pokoknya ahli berberes rumah. Prinsip metode KonMari ini adalah memisahkan barang-barang yang sudah tidak kita pakai lagi dengan barang-barang yang benar-benar kita pakai sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah memberikan tempat untuk barang-barang tersebut. Misalnya pakaian, kita berikan tempat kayak keranjang ataupun nakas gitu ya, atau laci-laci gitu. Nah, ini adalah contoh dari postingan KonMari. Jadi dia itu menggunakan keranjang untuk menempatkan pakaian anak. Jadi contohnya seperti ini. Jadi lebih enak dilihat ya. Kalau misalnya kita mencari barang juga lebih mudah karena dia terlihat semua. Terus di sini ada contoh cara KonMari menyimpan bumbu dapur atau bahan-bahan makanan gitu ya. Mungkin next video aku bakalan buat cara menyimpan bahan-bahan makanan ala KonMari gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi semua bahan, semua barang itu dia punya tempatnya masing-masing. Pastikan mereka lebih bahagia gitu ya, karena mereka punya ibaratnya tuh rumah gitu ya kan. Yang ketiga adalah melipat pakaian dengan model kotak gitu. Nah, jadi aku akan langsung aja. Karena di rumah aku nggak punya keranjang atau nakas atau laci-laci gitu, jadi aku pakai kardus yang udah aku bungkus pakai kertas kado. Nah, jadi cara melipatnya itu seperti ini ya. Prinsip dasarnya itu adalah melipat pakaian dengan model kotak gitu. Jadi dia modelnya kotak, bisa berdiri gitu. Di kotak yang pertama ini aku akan melipat semua piyamanya si Hana. Jadi piyamanya itu nggak banyak karena udah aku pisahkan sama yang nggak terpakai, yang ukurannya udah kecil. Udah aku pisahkan, aku simpan tersendiri ya. Jadi kotak yang ini nanti itu adalah isinya adalah piyama dia yang emang benar-benar terpakai. Nah, jadi untuk yang lengan panjang itu caranya sama seperti ini. Nah, jadi ini udah selesai. Ini adalah yang bagian piyama. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mau ambil baju juga nggak bikin berantakan ya. Misalnya ini aku mau ambil satu dan tidak mengganggu yang lain. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke kotak yang kedua. Aku akan stok di sini celana panjang dan celana pendek. Jadi cara melipatnya itu sama. Yang penting dianya bentuknya petak gitu aja ya. Ini juga celana-celananya udah aku pisahkan sama celana-celana si Hana yang udah kekecilan, yang udah nggak layak pakai. Jadi satu kotak ini nanti adalah benar-benar celana dia yang terpakai gitu ya. Sorry ya kalau ada suaranya si Hana, soalnya aku ngedit videonya sambil ngomong dia. Iya, nah, apa sayang?
Nah, jadi bagian celana panjang ini udah selesai. Terus di sebelah sini akan aku lipat celana pendeknya. Untuk celana pendeknya aku lipatnya kayak gini aja. Jadi kecil banget gitu. Jadi dia nggak mau makan tempat ya. Nah, kotak kedua udah selesai. Ini adalah celana pendek dan celana panjangnya. Sekarang kita lanjut ke kotak ketiga. Di sini aku akan isi pakaian si Hana yang model setelan, pakaian main gitu ya, yang model setelan kayak gini. Ini nggak banyak sih. Terus nanti di sini akan aku mix sama singlet dan juga kaos oblong. Nah, jadi cara melipatnya tuh tetap sama. Nah, di sebelah sininya aku akan lipat kaos oblong yang model kayak gini. Kaos oblong ini kan kecil ya, jadi tidak akan memakan banyak tempat. Nah, seperti ini. Terus di sebelah sininya aku akan isi singlet. Oh iya, by the way, ini pakaiannya udah aku setrika semua ya. Jadi pas aku mau buat video ini, aku setrika dulu. Jadi pas aku buat video, aku tinggal lipat-lipat aja. Nah, singletnya itu udah segini karena ini ada sebagian yang masih basah ya. Jadi ada sisa tempat, aku akan susun di sini kaos kaki. Nah, cara melipat kaos kaki itu seperti ini ya, teman-teman. Ini yang versi aku sih. Nah, jadi kalau kayak gini kan dia lebih mudah disusun gitu. Nah, sudah selesai kotak ketiganya. Untuk dress semuanya aku gantung pakai hanger kayak gini ya. Jadi yang di kotak-kotak itu khusus piyama, celana panjang, celana pendek, singlet, sama kaos oblong. Nah, jadi yang dress itu semuanya aku hanger. Oh iya, sorry banget, ini videonya aku cepetin karena durasi, takutnya nanti durasinya kepanjangan. Oke, selanjutnya di sini aku punya keranjang kecil. Ini aku buat untuk tempat popok kain sama celana dalam. Jadi aku jarang sekali stok pampers sekali pakai gitu ya. Aku lebih suka pakai popok kain karena aku rajin nyuci. Bercanda. Ya karena alasan tertentu ya. Di sini popok kainnya cuma ada 3 karena yang lainnya masih dicuci. Oke, selesai. Jadi inilah semuanya yang pakaiannya si Hana yang sehari-hari terpakai. Nah, sekarang aku mau pindahin ke lemari. Nah, itu yang di bawah itu adalah beberapa bajunya si Hana yang udah nggak terpakai lagi, yang udah sempit gitu ya. Aku simpen dulu karena nanti adik aku kan bentar lagi mau nikah, siapa tahu aja dia nanti perlu, jadi aku simpan. Nah, ini lemarinya udah aku kosongin. Aku akan susun di sini pakaian si Hana. Jadi dia tuh belum punya lemari khusus ya. Jadi dia masih nebeng di lemari emaknya. Untuk dress ini akan aku gantung di sini. Oh ya teman-teman, sorry ya kalau suaranya ini agak berisik-berisik gitu karena kebetulan pas aku edit video ini lagi hujan. Jadi maaf ya kalau ada suara yang mengganggu gitu. Nah, udah selesai. Aku mau lanjut pindahin kotaknya ke bagian atas. Nah, ini adalah yang bagian piyama. Aku sengaja kasih tulisan kayak gitu biar aku lebih mudah gitu ya. Jadi kalau aku cari piyama langsung kelihatan, oh yang itu, kotak yang itu isinya piyama gitu ya. Nah, ternyata kotaknya tuh nggak bisa lurus semua karena lemarinya nggak muat. Jadi aku buat kayak gitu, ada yang vertikal, ada yang horizontal.
Nah, di bagian bawah, di atas pakaian yang udah nggak dipakai lagi tadi, itu aku punya satu kotak lagi. Aku susun di sana handuk, kain gendong, dan beberapa bedong sihana yang kadang masih aku pakai kalau misalnya dia habis cebok gitu ya, habis buang air besar. Biasanya setelah cebok aku keringkan pakai kain itu. Terus di sebelahnya ini aku letakkan di sini stok popok sama celana dalamnya. Terus di sebelahnya itu ada skincare ya, kayak bedak, minyak telon, baby oil, gitu-gitulah. Pokoknya peralatan tempurnya si Hana gitu ya. Nah, udah selesai ya. Jadi semua barang itu dia memiliki tempatnya masing-masing, jadi lebih teratur, lebih kelihatan rapi. Jadi kalau misalnya aku mau cari barang itu nggak susah bongkar-bongkar lagi ya. Nah, jadi aku emang sengaja nggak beli banyak pakaian karena aku sesuaikan sama usianya si Hana. Jadi setiap 3 bulan sekali biasanya baru aku beli pakaian dia sesuai dengan usia dia. Nah, sekianlah teman-teman video dari aku. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau dirasa video ini bermanfaat gitu ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.